Jumatane ojo telat. Sampean misal barko sawah bapak-bapak, begitu Jumat lali iki dina Jumat, begitu sampai di rumah wis adzan kedua, sampean berangkat nopo berangkat? Pak, jujur nih, berangkat nopo mboten? Berangkat. Aduh sesuwi. Begitu sampai neng masjid wis komat. Allah Akbar, Allah Akbar. Komat arep sholat, berarti jenengan ora krungokne khutbah. Sampai nggak ngrungokne khutbah belas rangkaian khutbah. Padahal kita ngerti khutbah itu menempati 2 rakaat sholat duhur. Sampean piye Pak? Langsung sholat opo ora sholat? Iki ilmu iki Pak. Ojo sampai orang ngerti wong NU, wong nang kene. Sampean sholat melok imam tapi sampean ora ngrungokne khutbah, apa sampean balik sholat duhur? Halo? Hah? Ikut imam lah piye sing 2 rakaat tadi hilang karena nggak denger khutbah? Sudah mengikuti imam. Nah ini Pak, orang yang nggak mendapatkan 2 khutbah ada 2 jawaban. Mazhab Hanafi itu harus sholat 4 rakaat. Artinya ketika nanti dia selesai dengan imam 2 rakaat, dia berdiri lagi untuk menyelesaikan yang 2 rakaat karena dia meninggalkan khutbah. Tetapi yang mayoritas jumhur ulama tidak perlu menambah 2 rakaat. Kenapa? Karena jenengan sudah mendapatkan Jumat. Jenengan pakai yang kedua saja, nggak usah nambah untuk menambahi karena tidak mendengar 2 khutbah. Ini yang mayoritas mazhab kita, mazhab Syafi'i. Terus sekarang kalau jenengan datang ke masjid wis oleh sak rakaat. Piye sampean? Begitu sudah masuk tahu-tahu oh, sudah yang kedua. Begitu tahiyat akhir sampean tinggal salam. Piye kuwi? Sampean telu apa siji? Pak, telu apa siji Pak? Sampean begitu imamnya salam, jenengan berdiri hanya cukup menyelesaikan 1 rakaat saja. Berarti jenengan masih dapat Jumat. Iki ilmu nih Pak. Malam ini ngaji fikih malam ini. Saiki ketiga. Begitu jenengan sampai ke masjid, di belakang imam sudah dapat sujud terakhir, sudah dapat gerakan imam setelah rukuk kedua. Begitu sujud terakhir langsung tahiyat akhir. Sampai piye iki Pak? Oleh Jumat apa ora wong ngene iki? Halo? Wong sing ngene iki kategori wong sing gak oleh Jumat. Kenapa? Man adraka rakaatan man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Orang yang menangi rukuk bersama imam, maka rakaat itu dia dapatkan. Artinya misal jenengan masuk masjid kok masih bisa rukuk dengan imam, maka itu rakaat milik jenengan. Tapi kalau sudah i'tidal, maka tidak dianggap itu 1 rakaat untuk jenengan. Nah, jenengan masuk masjid sudah dapat i'tidal yang terakhir, maka jenengan dianggap tidak dapat Jumat Pak. Karena nggak menangi 1 rakaat Pak. Nggak menangi 1 rakaat pun. Menangi tahu Pak ya? Nggak mengalami ikut sama imam 1 rakaat pun.
maka orang yang seperti ini dianggap tidak dapat Jumat. Bagaimana sholatnya? Sebelum imam salam, jenengan niat sholat duhur. Meskipun waktu jenengan Allahu Akbar, sholat Jumat dengan imam, usolli fardul Jumati. Tapi begitu kok nggak dapat yang rakaat kedua, maka jenengan niat dalam hati, disebut taghyirun niyah. Apa taghyirun niyah? Merubah niat. Apa? Duhur. Ya Allah, saya niat sholat duhur. Begitu nanti imamnya salam, jenengan selesaikan 4 rakaat sholat duhur. Apa dalilnya? Nawa wala sholat wala nawa. Dia berniat untuk sholat, tapi dia sholat juga tidak berniat. Niatnya sholat Jumat jadi sholat duhur. Di dalam itu tadi dia berniat, aku niat sholat duhur, padahal awalnya niat sholat Jumat bersama imam. Karena nggak mendapatkan 1 rakaat pun, maka dia harus merubahnya. Ini ilmu, Pak. Intinya apa? Jenengan ora oleh ninggalne sholat Jumat, saking pentingnya. Begitu keluar masjid dari sini, pulang rumahnya agak jauh, kemudian ada masjid yang belum selesai sholatnya, masih khutbah misal, jenengan wajib mampir dan ikut sholat Jumat, Pak. Beratnya laki-laki harus sholat Jumat, Pak. Jadi nggak cukup duhur tadi, Pak. Begitu keluar kok ada masjid yang masih berlangsung sholat, masih khutbah misal, jenengan mampir ikut berjamaah bersama orang-orang yang di masjid itu. Pripun? Monggo, mboten apa no? Dadi ngeten Pak niki mboten ceramah mboten. Silakan sing ajeng tanglet kula di tiap napa? Di tengah-tengah kula ngomong mboten napa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malih Pak, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami kula Misman Pak. Nggih. Dados enten ingkang pengin kula tanggutaken Pak Ustaz, karena ada keraguan di hati saya. Pernah saya menjadi imam. Nggih. Ini lucu Pak. Imam napa? Imam salat napa, Pak? Saya datang dari rumah, sudah azan, sudah sholawatan di masjid. Ternyata dari rumah tadi saya belum wudu. Oh iya. Setelah yang di belakang saya jamaah yang membacakan iqomah, saya langsung disuruh imami langsung sholat, ngimami jamaah yang banyak di belakang saya. Di tengah-tengah sholat, kami ingat bahwa saya tadi belum wudu. Jadi itu bagaimana menurut hukumnya, ataupun sholat saya itu menanggung dosa jamaah apa tidak Pak? Oh iya. Lali ki ora dosa. Tapi ketika ingat jenengan harus mundur. Nah, yang di belakang maju. Makanya Bapak usahakan orang yang imamnya di sini, makmum yang di belakang ini, makmum yang bisa menjadi imam. Ojo cah cilik nang kene. Sing wong sing iso dadi imam jenenge badal. Sing gantikan imam. Nah, sampean pakai isyarat, sampean gak kamu tuh. Nah, iki dosa sampean. Bagaimana makmumnya sah? Karena makmum nggak ngerti. Sampean sing dosa, harusnya sampean mundur. Caranya gimana? Nah, gini mundur. Nah, berarti apa? Jenengan sudah batal jadi imam, sing maju, sing di belakang jenengan menggantikan jenengan. Yang kula mboten ngertos tiyang ngoten, Pak. Allah ngerti. Nah itu. Lek waktu ingete sampean berdiri mah enak. Wong ngerti piye lek sampean pas sujud inget. Harus keluar sampean, harus gak bisa jadi imam, batal imame.
Piye sampean pas sujud kelingan, oh aku urung wudu. Piye sampean? Sampean geblek wong sing nang mburi niku. Lek ora paham karo omongan, aku batal lho. Ngono. Dalane maju. Majune piye lek pas sujud apa merangkak kaya kodhok? Piye? Piye Pak? Misal batale iki pas sujud kelingan. Kemudian sing nang mburine ya sujud to. Pindah dadi imam piye Pak? Merangkak kaya kodhok. Piye? Dicunjung. Lah Bapak. Dicunjung ini. Ora oleh. Carane piye? Carane bersujud, sujud misal sujud yang harus mau naik lagi misal, ya dia langsung naik dulu di situ baru berjalan. Berjalannya nggak boleh begini. 3 kali itu. Gerakan badan besar ini nggak boleh 3 kali Bu. Sampai garuk-garuk ini oleh, misal kini gatel, oleh ki boten piro oleh nih. Karena ini adalah anggota kecil. Gini-gini nggak apa-apa, tapi kalau udah gini-gini 3 kali batal sholat sampean. Hati-hati ki wong itu wong ngene. Wow, batal sampean sholatnya. Kenapa? Karena tangan ini tangan gerakan besar, kaki ini nggak boleh gini nengkleng gini 3 kali nggak boleh. Tapi kalau yang kecil ini boleh, mau berapa kali nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini anggota kecil dulu Bu. Jadi jenengan harus mengkodok Pak, dikodok saiki Pak. Kapan nih Bu? Usolli fardhu. Salat apa nih Pak? Yang jelas nih kawan ngomong kepengen disiarnya Pak. Oh. Yang kedua, oke, monggo. Kula niku pernah ngajak masyarakat lingkungan ngedekaken mushola. Nggih. Disebujoni kali masyarakat lingkungan itu ngantos dados mushola. Ketemu di kali kok? Nggih. Setelah dados niku lek wajangane Pak Kiai sing ngerumiyin niku lek nggawe mushola ora gelem nggoni dosa. Nggih. Ternyata sakniki lek kadang kula kadang nggih rencang kula adan tolah-toleh rampung adan niku mboten nanten rencange makmume. Terus kula niku tujuane niku salat berjamaah. Dados niat kula salat berjamaah niku napa terkabul napa mboten. Terus lingkungan kula sing mboten purun salat berjamaah niku hukume pripun? Oh, nggih. Matur nuwun. Dadi ngeten Pak. Hukum salat berjamaah di masjid niku hukume fardhu kifayah. Napa fardhu kifayah? Kewajiban kolektif. Apa kewajiban kolektif? Kewajiban bersama Ibu. Padha karo menyelenggarakan jenazah. Enek wong mati kok sak dusun ora enek sing gelem mandeni, ora enek sing gelem nyolati, ora enek sing gelem memakamkan, maka sak dusun kuwi dosa kabeh. Begitu ada 1-2 orang yang melakukan penyelenggaraan jenazah, maka dosa wong sak kampung diangkat oleh Allah. Itu jenenge apa Pak? Fardhu kifayah. Nah lek jenenge jamaah ki wong siji iso enggak jamaah? Wong siji jamaah iso apa ora? Ya ora iso, minimal loro, enek imam, enek makmum, baru kuwi disebut jamaah. Maka dosa kabeh sampai nang kono. Sampai ora enek sing jamaahan neng masjid napa musala. Wong sak sekitare kuwi dosa. Ayo. Kenapa? Karena nggak ada satupun yang berjamaah. Jadi bukan hanya bangun tok Pak. Bangun penak menjaga kuwi, menjaga 5 waktu niku sing abot. Harus ada jamaah 5 waktu Pak.
Kalau sampai nggak ada satupun yang berjamaah, maka orang di sekitar masjid dan musola itu dosa. Sekali lagi saya katakan, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, masjid ini ditakdir nih karo Allah. Ketika Rasul cahayanya Nur Muhammad ini dibuat yang berbentuk seperti burung merak tadi, itu dari kening kirinya dibuatlah tanah oleh Allah, yang tanah itu akan dibangun masjid di atasnya. Artinya masjid di sini ini takdir sudah Pak, memang di sini harus ada masjid. Berarti dulu Allah mengambil tanah dari sini yang keluar dari kening sebelah kiri dari Tawus itu Pak. Maka nggak heran dan harus dilestarikan, dan kita harus alhamdulillah punya masjid yang dekat. Di talang-talang di Muara II itu banyak loh, orang mau Jumatan harus berjalan 3 jam. Kenapa saya tahu? Sering saya siaran di radio, itu orang-orang yang di sana yang bertanya, 3 jam 2 jam baru ketemu masjid. Ini alhamdulillah Pak, deket-deket. Alhamdulillah, bahkan masjid ini tempat yang paling bagus. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat di sebuah kampung, di sebuah negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan sejelek-jeleknya tempat di sebuah kampung, di sebuah negeri adalah pasar-pasarnya. Berarti kita sudah dekat ini dengan masjid. Alhamdulillah, tinggal memakmurkan masjid. Tapi berat memakmurkan masjid itu Pak. Bahkan Bapak Ibu, untuk memakmurkan masjid ini Allah dan dari lisannya Rasul itu memberikan sugesti. Salah satunya apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dikasih naungan oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Kapan itu? Di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari ke-7 itu ada kelompok apa? Rajulun kana qalbuhu mu'allakun fil masjid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya terpaut dengan masjid itu apa? Ketika ada adzan, hatinya bergetar, cepat-cepat ke masjid. Nanti akan dikasih naungan oleh Allah di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyar itu panasnya sepanas-panasnya. Waktunya berapa? Bukan 3 jam, waktunya 50.000 tahun. Dan itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya 1000 tahun. Lama apa lama? Lama. Kita akan dapat naungan, akan dapat payung. Sebab apa? Hati kita terpaut dengan masjid Pak. Bapak-bapak itu kalau pas lagi bertengkar sama ibu, jangan lari ke dukun. Punya masalah, jangan lari ke dukun, lari ke masjid. Masjid ki ojo juga sakral juga, Pak. Oleh lah ojo ditutup masjid ki. Oleh ora turun nang masjid, oleh. Sementara ojo ngiler wae. Masjid ngiler. Tapi boleh Pak tidur di masjid, jangan dilarang. Jenengan yang pernah umroh, yang pernah haji, ada yang larang tidur di masjid di sana? Enggak ada. Jenengan sehari semalam di masjid itu boleh tidur di situ. Di Masjid Nabawi itu. Jadi masjid boleh untuk tidur, tapi ojo kabeh tidur di masjid. Engko rame-rame tidur di masjid kabeh. Artinya ketika ada musafir datang jangan diusir. Biarkan mereka istirahat di masjid. Seperti itu, Pak. Ibu, Bapak ada yang lain? Ibu-ibu yang bertanya monggo. Sampai jam pinten niki? Jam 12. Jam pinten Bu? Jam pinten Pak? Sampai jam pinten niki? Disepakati riyen.
Jam pinten? Jam 10. Siap? Nggih, alhamdulillah. Niki jam setengah 10. Setengah jam malih nggih. Siap? Nggih. Bahkan Rasul, ibu, bapak, untuk orang seneng ke masjid itu dikasih iming-iming. Iming-imingnya apa? Sholat syuruk. Ngertos sholat syuruk ibu? Napa? Sholat tulu. Mboten ngerti? Masya Allah. Sholat syuruk kuwi sholat sing dilakoni setelah terbit matahari sempurna, tapi belum waktunya duha. Bagaimana? Ini ibu. Man shallal ghadata fi jama'atin, kata Rasulullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk tidak pulang ke rumah dan berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa baca Quran setelah subuh, nggak pulang ke rumah. Berzikir itu bisa baca sholawat. Berzikir itu bisa la ilaha illallah, la ilaha, atau Allah 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 saja. Itu juga berzikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh nggak balik iki lho, memakmurkan masjid. Ini juga sugesti untuk kita. Bar subuh ojo balik pak. Subuh terus duduk neng masjid. Kok ada yadhkurullah hatta tatla samsu tsumma shalla rakaatain. Setelah matahari sempurna, jenengan sholat 2 rakaat. Bayangkan 2 rakaat saja, nggak usah banyak. Kanat ajruhu ka ajri hajjatin wa umrotin. Orang yang bisa melakukan ini pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Rasul menutupnya dengan kalimat tamatan, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Orang yang mampu sholat berjamaah subuh, kemudian nggak pulang berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji dan umroh. Sempurna, 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 kata Rasulullah. Berarti apa? Ini sugesti dari Rasulullah untuk memakmurkan masjid, untuk seneng sama masjid, Pak. Nggih apa masjidnya apik tapi ora enek isine. Betul no betul? Betul. Bangune weh sudah payah. Ora enek wong neng masjid. Apa meneh sampai nggak enek sing adan, Masya Allah. Dosa kabeh wong sing neng sekitar masjid. Lah enek misal enek 3, 4 wis ora dosa, tapi apa iya sampai ora dosa selawase gur gara-gara uang. Ditangguhne karo uang. Sampai selamat karena selamete uang. Kapan jenengan menyesal? Jenengan menyesal itu adalah ketika jenengan mati. Kalau sudah mati kok kemudian disolatkan di masjid, itu mayit menyesalnya semenyesal-menyesalnya. Kenapa? Karena jamaah itu luar biasa, perintah yang luar biasa, perlakuan yang luar biasa. Jadi ada apa tadi Pak Bu? Sholat syuruk, usolli sunnatas syuruk, sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat ini bisa pakai bahasa kita. Sholat apa Pak? Syuruk. Apa maknanya syuruk? Terbitnya matahari. Nah kalau jam 6 itu terbit matahari, sholat syuruk itu sampai jam 6 sampai jam 6:04. Itu sholat syuruk. Nah jam 7 kuwi sholat duha. Sampai kapan jam sholat duha? Sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 12 sholat awabin namanya.
Oh, jadi gitu Pak. Sholat awabin itu apa? Sholat kembali. Kapan? Hina tarmidul fisol, saat anak unta kakinya kepanasan. Unta itu nggak pernah kepanasan karena kakinya tebel, tapi anak unta pas jam 11 sampai jam 12 itu kepanasan. Nah, di jam itulah namanya sholat awabin. Jadi sholat awabin itu bukan hanya ada di setelah maghrib sampai isya, tapi juga ada setelah sholat duha sampai menuju sholat duhur. Nah itu Bu. Jadi banyak ya Bu yang belum kita lakukan. Si ngomong gitu yo, cek jarang-jarang. Nggak mau. Mengenai sholat tahajud, itu untuk batasnya jam berapa tahajud? Oh, jam berapa batasnya sholat tahajud? Sholat tahajud batasnya ya masuk subuh. Subuh ya. Nggih. Jadi subuh jam piro subuh? Jam saiki jam 4.36. Ya kuwi batasnya berarti setengah 5 isih oleh sholat tahajud. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, saat memaknai bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya, dimaknai sebagai sholat fajar, bukan sholat qobliyah subuh, maka kembali apa dimajukan 10 menit. Misal kalau subuhnya itu jam 4.36, maka sholat tahajud habisnya jam 4:26. Kenapa? 10 menit itu dipakai untuk sholat fajar. Bagi orang yang memaknai, bagi ulama yang memaknai bahwa sholat fajar bukan sholat qobliyah subuh. Tapi kalau kita memaknai 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Karena kalimat rakaatul fajri itu ada 3 maknanya: sholat subuh, sholat qobliyah subuh, dan sholat fajar. Kalau dimaknai sholat subuh berarti melakukannya setelah qomat. Kalau dimaknai sebagai sholat qobliyah subuh, melakukannya setelah adzan. Bener. Kalau ini dimaknai sebagai sholat fajar, dilakukan sebelum adzan, tapi sudah habis waktu sholat malam. Maka dibatasi. Kalau di Indonesia itu seperti dalam puasa ada namanya imsak. Imsak itu apa? Menahan untuk tidak makan. Biasanya itu dilakukan 10 menit sebelum sholat subuh. Padahal makan sahur itu 5 menit sebelum subuh boleh nggak? Boleh. Batasannya bukan imsak, batasannya subuh. Gitu loh Bu. Nah gamblang Pak ya. Artinya yang paling baik kapan sholat tahajud? Di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu jam 2 sampai jam subuh. Jadi malam itu dibagi 3, kita di 3 yang terakhir. Wonten malih Bu, betul-betul.